Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tugas PBO kami. Baik, sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami untuk mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aka Sahadi dengan NIM akhiran 2028. Perkenalkan, nama saya Nugra Putra Budiantara dengan NIM akhiran 2018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Zaki dengan NIM akhir 2033. Perkenalkan, saya Alvin Rupatri Mahfud dengan NIM akhiran 2088. Perkenalkan, nama saya Panji Wiridobwana dengan NIM akhiran 2005. Baik, mungkin cukup perkenalan dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Farhan. Dipersilahkan. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus 1 mengenai online shop. Di sini sudah saya lampirkan bahwa saya sudah membuat kelas diagram. Untuk struktur programnya yakni ada satu program memiliki namespace online shop yang berisi beberapa kelas dan fungsi terkait toko online. Kedua, kelas utama adalah program memiliki metode main sebagai titik masuk program. Ketiga, terdapat kelas produk yang merupakan kelas dasar untuk semua produk yang ditawarkan di toko online. Yang keempat, kelas turunan dari produk meliputi barang elektronik, baju pakaian, dan buku. Masing-masing mewakili kategori produk tertentu. Ada juga kelas keranjang belanja yang digunakan untuk mengelola daftar produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterangan tiap kelasnya yang sudah saya buat. Yang pertama ini ada kelas produk. Dari kelas produk ini memiliki atribut nama dan harga. Terus memiliki konstruktor untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Dua, untuk kelas barang elektronik. Barang elektronik ini merupakan turunan dari kelas produk. Untuk barang elektronik ini menambahkan satu atribut yang bernama berat. Kenapa atribut ini ditambahkan? Dikarenakan untuk ongkos kirimnya itu barang elektronik ini ketika barangnya itu bertambah, maka ongkos kirimnya itu juga bertambah. Jadi untuk ongkos kirimnya ini tidak tetap. Jadi berdasarkan berat. Untuk konstruktornya menginisialisasi nilai atribut dan menggunakan konstruktor dari kelas induk atau produk. Memiliki metode hitung ongkos kirim untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat produk. Ketiga, kelas baju pakaian. Untuk kelas baju pakaian ini juga merupakan turunan dari kelas produk, hanya memiliki konstruktor untuk menginisialisasi nilai atribut dan menggunakan konstruktor dari kelas induk atau produk. Jadi untuk baju pakaian ini tidak menambahkan atribut lain. Jadi hanya menggunakan atribut turunan dari kelas induknya, yaitu kelas produk. Memiliki metode hitung ongkos kirim untuk mengembalikan biaya pengiriman tetap untuk kategori ini. Dikarenakan baju pakaian ini sesuai instruksi dari soalnya itu ongkos kirimnya tetap, jadi tidak memerlukan atribut-atribut lain untuk tambahannya. Yang keempat ini ada kelas buku. Kelas buku ini juga turunan dari produk. Nah, untuk kelas buku ini juga sama, tidak memiliki atribut tambahan, jadi hanya pure turunan dari kelas produk. Hanya memiliki konstruktor untuk menginisialisasi nilai atribut dan menggunakan konstruktor dari kelas induk atau produk. Memiliki metode hitung juga, metode hitung ongkos kirim untuk mengembalikan biaya pengiriman tetap untuk kategori ini. Nah, untuk kelas buku ini sama juga, jadi ongkos kirimnya itu tetap dan tidak dipengaruhi oleh berat ataupun bentuk atau jenis. Yang kelima, kelas keranjang belanja. Menggunakan koleksi list produk untuk menyimpan produk yang akan dibeli. Nah, ini untuk kelas keranjang belanja ini memang sengaja untuk menggunakan list karena dalam kelas keranjang belanja ini sebagai wadah untuk menampung produk-produk yang ada. Terus memiliki konstruktor untuk inisialisasi list produk, memiliki metode tambah produk untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Memiliki metode hitung total harga untuk menghitung total harga semua produk dalam keranjang.
Keenam ini ada analisis fungsi main. Pada fungsi main dibuat beberapa objek produk dan kelas-kelas yang telah didefinisikan. Objek-objek ini kemudian digunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi tampilkan informasi. Yang ketujuh, analisis fungsi tampilan informasi. Fungsi ini menerima objek-objek produk sebagai parameter, menghitung biaya pengiriman untuk masing-masing produk berdasarkan kategori produknya, menampilkan informasi biaya pengiriman dan total harga produk di layar, membuat objek keranjang belanja, menambahkan produk ke dalamnya, dan menghitung total harga produk dalam keranjang beserta ongkos kirimnya. Itu mungkin terkait kelas diagram yang sudah saya buat. Nah, untuk alur secara garis besarnya itu, oke. Jadi untuk alur secara garis besarnya itu, yakni pertama itu kan ada namespace dan kelas utama. Program dimulai dengan namespace online shop. Kelas utama adalah program yang memiliki metode main sebagai titik masuk program. Yang kedua, kelas produk dan turunannya. Ada kelas produk yang memiliki atribut nama dan harga. Kelas turunan dari produk meliputi barang elektronik, memiliki atribut tambahan berat dan metode hitung ongkos kirim untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan beratnya. Yang kedua, baju pakaian tidak memiliki atribut tambahan tetapi memiliki metode hitung ongkos kirim untuk mengembalikan biaya pengiriman tetap. Untuk kelas buku tidak memiliki atribut tambahan tetapi memiliki metode hitung ongkos kirim untuk mengembalikan biaya pengiriman tetap. Untuk kelas keranjang belanja, ada kelas keranjang belanja yang menggunakan koleksi list produk untuk menyimpan produk yang akan dibeli. Memiliki metode tambah produk untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Memiliki metode hitung total harga untuk menghitung total harga semua produk dalam keranjang. Untuk fungsi main, pada fungsi main dibuat beberapa objek produk dan kelas-kelas yang telah didefinisikan. Objek-objek ini kemudian digunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi tampilkan informasi. Untuk fungsi tampilkan informasi menerima objek-objek produk sebagai parameter, menghitung biaya pengiriman untuk masing-masing produk berdasarkan kategori produknya, menampilkan informasi biaya pengiriman dan total harga produk di layar, membuat objek keranjang belanja, menambahkan produk ke dalamnya, dan menghitung total harga produk dalam keranjang beserta ongkos kirim. Untuk alur eksekusi, pada awalnya program membuat barang elektronik, baju pakaian, dan buku dengan parameter yang sesuai. Kemudian fungsi tampilkan informasi dipanggil dengan objek-objek produk sebagai argumen. Fungsi ini menghitung biaya pengiriman untuk masing-masing produk dan menampilkan informasi biaya pengiriman dan total harga produk di layar. Selain itu, fungsi ini juga membuat objek keranjang belanja, menambahkan produk ke dalamnya, dan menghitung total harga produk dalam keranjang beserta ongkos kirim. Untuk alurnya mungkin seperti itu dari saya. Kemudian mungkin saya akan mendemokan programnya. Oke, di sini untuk kelas programnya ini sudah dibuat objek-objeknya. Jadi sudah saya tambahkan value-value-nya secara manual untuk di kelas program ini. Nah, di sini juga sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, ada metode tampilkan informasi di mana ini berfungsi untuk menampilkan informasi secara keseluruhan dari produk yang telah dibeli. Oke, untuk outputnya ini seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti ini. Ada ongkos kirim laptop, yakni untuk ongkos kirim laptop ini sesuai yang sudah saya jelaskan. Untuk ongkos kirim laptop ini dipengaruhi oleh beratnya. Jadi ketika semakin berat, maka ongkos kirimnya itu bertambah. Dan untuk ongkos kirim baju pakaian dan buku ini memang tetap sesuai instruksi yang sudah sesuai instruksi yang ada di soal. Lalu ada total harga produk. Untuk total harga ini pertambahan dari 3 produk yang sudah saya tambahkan dalam kelas program, lalu ditambahkan lagi oleh ongkos kirim dari total ongkos kirim laptop, baju, dan buku. Jadi dapat muncul totalnya yang seperti ini. Selanjutnya tentang kesimpulan yang saya dapatkan dari program yang sudah saya buat,
Ya, ini kode program ini merupakan implementasi sederhana dari sistem online shop. Setiap kategori produk memiliki metode untuk menghitung biaya pengiriman sesuai dengan aturan yang berlaku. Keranjang belanja digunakan untuk mengelola produk yang akan dibeli dan menghitung total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Program ini dapat dijelaskan dasar untuk mengembangkan sistem online shop yang lebih kompleks dengan menambahkan fitur-fitur seperti pembayaran, manajemen stok, dan lainnya. Mungkin sekian ya dari saya tentang penjelasan studi kasus mengenai online shop. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan untuk studi kasus yang kedua, yaitu tentang sistem perbankan. Jadi untuk kasusnya, sistem bank mencatat daftar rekening yang dimiliki nasabahnya. Rekening dapat berupa rekening tabungan dan rekening giro. Rekening dapat dikenai penarikan dan juga penyetoran serta cek saldo. Rekening tabungan dapat memiliki bunga yang dimasukkan ke rekening tiap awal bulan. Rekening giro dapat melayani penarikan melebihi saldo tersedia dengan batas tertentu. Baik, untuk studi kasus kedua ini saya akan jelaskan pada bagian kelas diagramnya dan kemudian akan dilanjutkan oleh Panji yang akan menjelaskan untuk kode programnya. Jadi untuk pada kelas diagramnya ini pertama kita memiliki kelas nasabah yang dimana itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada alamat, jenis rekening, nama, dan juga NIK. Selanjutnya ini ada properti yang berupa alamat, jenis rek, nama, dan juga NIK. Dan juga pada kelas nasabah terdapat satu metode, yaitu metode orang. Nah, jadi untuk kelas nasabah ini berkaitan dengan kelas rekening. Jadi kelas rekening ini menurunkan sifat dari kelas nasabah. Selanjutnya ada kelas rekening. Ini memiliki dua atribut, yaitu nominal dan juga saldo. Yang dimana keduanya ini bersifat private, jadi hanya bisa diakses dalam kelas rekening saja. Nah, untuk di kelas rekening juga memiliki dua properti, yaitu nominal dan juga saldo. Nah, untuk metodenya, pada rekening terdapat 4 metode. Yang pertama ada cek saldo, kemudian juga ada data nasabah, yang ketiga ada penarikan, dan juga yang terakhir ada penyetoran. Nah, untuk kelas rekening sendiri, dia memiliki child class atau inheritance, yaitu giro dan juga tabungan. Nah, untuk giro sendiri, ini hanya berisi satu metode. Jadi, ini tidak terdapat atribut tambahan ataupun properti. Jadi, hanya terdapat satu metode, yaitu penarikan. Nah, selanjutnya ada untuk child class yang dari tabungan. Ini memiliki satu atribut baru, yaitu bunga. Karena tadi guysnya itu untuk tabungan bisa menambahkan bunga tertentu pada rekening setiap bulannya. Nah, jadi pada kelas tabungan ini terdapat dua metode, yaitu metode bunga dan juga hitung bunga. Baik, selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh teman saya, Panji. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan tentang study case perbankan. Yang pertama di sini ada kelas nasabah, yang dimana kelas nasabah tadi sudah dijelaskan bahwa di kelas nasabah itu isinya yang pertama ada atribut nama, NIK, alamat, dan jenis rekening. Nah, lalu di sini kami menggunakan get set karena di sini bersifat private, di mana hanya bisa diakses di kelas nasabah ini sendiri. Dan di sini di dalam kelas nasabah ini ada metode yaitu orang, yang dimana nanti orang ini akan menjadi metode untuk menyimpan nama nasabah. Selanjutnya ada kelas rekening, di mana kelas rekening ini mewarisi segala sifat yang ada pada kelas nasabah seperti atribut dan metodenya. Nah, di sini untuk kelas rekening ada tambahan atribut yaitu saldo dan nominal. Di sini juga sama bersifat private,
Dan karena itu di sini harus memakai getSet. Lalu untuk metodenya itu ada cek saldo, di mana nanti metode ini akan digunakan untuk melakukan cek saldo. Lalu ada juga penyetoran. Untuk melakukan penyetoran yang dimana ini nanti apa ada inputan yang harus diisi oleh user, yang nantinya penyetoran ini akan masuk ke dalam saldo dengan rumus saldo plus sama dengan nominal. Lalu selanjutnya ada metode penarikan. Nah, pada penarikan di sini juga sama menggunakan input dan menggunakan if, karena pada case perbankan ini itu untuk rekening itu ada dua macam. Yang pertama giro dan tabungan, dan dimana untuk penarikan itu ketika penarikan itu melebihi jumlah saldo yang ada itu akan gagal. Nah, seperti di sini ada console read line, saldo Anda tidak mencukupi, penarikan gagal. Dan ketika saldo itu tidak kurang dari jika nominal yang ditarik itu tidak kurang dari saldo, maka penarikan tersebut akan berhasil dan dari nominal yang ditarik itu akan mengurangi jumlah dari saldo. Selanjutnya ada fungsi metode tentang data nasabah, yang dimana ini akan menampilkan data nasabah yang ada pada ini tadi, yang ada pada kelas nasabah, tentang nama, NIK, alamat, dan juga jenis rekening itu. Lalu kelas selanjutnya ada giro. Giro ini mewarisi kelas rekening. Jadi segala yang ada atribut dan metode yang ada di sini itu otomatis akan diwarisi oleh kelas giro. Nah, pada giro ini ada override karena kondisi penarikan pada giro ini berbeda pada rekening tabungan. Maka dari itu di sini menggunakan override, yang dimana yang di override di sini berasal dari kelas rekening, yaitu penarikan. Di sini pakai virtual karena nantinya ini akan di override di kelas giro. Nah, apa bedanya? Jadi bedanya di sini adalah untuk di giro ini kita bisa melakukan penarikan melebihi jumlah saldo, tapi dengan batas tertentu. Di sini saya membuat if nominal lebih dari saldo ditambah saldo dibagi 2, maka penarikan akan gagal karena di sini kondisinya melebihi saldo, tetapi nilainya lebih itu bisa kita tentukan dari sini, saldo dibagi 2 ditambah saldo. Nah, sedangkan jika tidak sesuai dengan ini akan otomatis masuk ke else, yang dimana nanti penarikan akan tetap berjalan meskipun melebihi nilai saldo, dan nominal dari penarikan tadi akan mengurangi nominal dari saldo. Selanjutnya ada tabungan. Jadi tabungan ini mewarisi sifat dari rekening, mirip dengan giro, tapi bedanya pada rekening tabungan ini ada bunga. Nah, di mana bunga ini akan disisipkan pada saldo pada tiap bulan. Di sini ada fungsi bunga, yang dimana gunanya adalah untuk menghitung bunga. Di sini saya misalkan suku bunganya adalah 10%. Maka untuk menghitungnya itu di sini menggunakan rumus bunga sama dengan saldo dikali 10/100. Nah, nanti bunga ini akan dihitung dan disisipkan menggunakan metode yang ini, yang public void hitung bunga. Nah, bunganya akan ditambah dengan saldo. Nah, lalu untuk di kelas program sendiri, di sini yang kita lakukan adalah membuat objek baru tentang nasabah dan rekening,
yang dimana nanti data dari nasabah itu didapat dari kelas data dari rekening itu didapat dari kelas nasabah yang di ini yang di metode orang. Nah, selanjutnya di sini kami juga membuat suatu inputan untuk memilih apakah rekening tersebut adalah jenis tabungan atau rekening giro. Nah, di sini apabila user memilih tabungan, maka akan masuk ke opsi di sini. Di mana pertama akan membuat objek baru yaitu giro, lalu akan melakukan cek saldo, lalu juga bisa melakukan penyetoran, lalu akan setelah menyetor akan muncul hasil saldo saat ini nominalnya berapa, lalu juga bisa melakukan penarikan yang dimana di akhirnya ada cek saldo juga. Nah, apabila memilih giro, apabila memilih tabungan, maka akan membuat objek baru tabungan, lalu juga bisa menyetor dan juga bisa melakukan penarikan dan hitung bunga. Baik, di sini saya akan mendemokan tentang codingan saya ini. Nah, di sini akan muncul nama nama nasabahnya, nama NIK sama alamatnya, dan di sini saya akan mencoba memasukkan giro. Nah, saldo saat ini masih 0, lalu saya masukkan nominal 100.000. Nah, di sini akan melampaui batas giro karena seperti yang kondisi yang kita eh, coding tadi i- itu tidak memenuhi dengan kondisi seperti ini. Nah, ketika kita mengambil 150.000 itu kan lebih lebih besar daripada saldo yang kita setorkan dan lebih besar dari jumlah saldo yang ada. Itu tetap bisa dan saldonya akan menjadi minus. Itu yang membedakan antara giro dan tabungan. Dan sekarang saya akan mencoba apabila saya memilih rekening tabungan. Nah, di sini tidak akan bisa, saldo akan dibilang tidak mencukupi. Nah, saya melakukan penarikan 50.000, maka saldonya akan menjadi 50.000 dan akan ditambahkan dengan bunga bulanan yang tadi dihitung dan menjadi 55.000. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah dari program yang saya buat ini mengimplementasikan tentang case perbankan, yaitu ada dua jenis rekening yang memiliki kemampuan yang berbeda. Namun untuk ini masih sederhana ya. Jadi bisa dikembangkan lagi untuk menambahkan fitur seperti menambah nasabah. Nah, untuk eh, letak apa namanya polimorfisnya di sini saya menggunakan di metode penarikan. Nah, di penarikan ini karena penarikan giro dan tabungan itu berbeda, jadi di sini saya ambil metode dari rekening yang nantinya saya override di giro, tapi di tabungan tetap menggunakan eh, metode yang ada di rekening seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah studi kasus yang ketiga, yaitu aplikasi menggambar, di mana terdapat kelas shape
yang kemudian dapat menggambar suatu kanvas. Shape dapat memiliki kategori lanjutan seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, jajar genjang yang mampu menggambar tiap bentuknya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada superclass, yep, di mana di sini tidak ada atributnya, namun hanya ada metode gambar. Nah, eh, superclass shape ini memiliki beberapa subclass tadi sesuai studi kasusnya, yaitu ada persegi, segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan jajar genjang, di mana masing-masing subclass ini memiliki metode gambar yang nantinya akan di-override sesuai bentuknya masing-masing. Selanjutnya di sini juga ada kelas program yang untuk mengakses kelas-kelas yang telah dibuat. Nah, untuk struktur programnya, program ini nanti akan dimulai dengan namespace. Dan di dalam namespace tersebut terdapat beberapa kelas yang sudah saya jelaskan tadi. Ada kelas shape yang sebagai superclass dan beberapa turunan dari kelas shape, yaitu kelas segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi, dan juga genjang. Nah, superclass tadi memiliki metode public virtual void gambar yang nantinya kelas-kelas turunan dari shape akan menggambarkan berbagai bentuk seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, dan juga genjang sesuai keinginan yang diperintah. Yang nanti akan berisi metode override sesuai yang akan mengoverride kelas shape-nya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, kalau tadi kelas program ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berisi metode main sebagai titik masuk program. Nah, di dalam metode main ini, program meminta untuk memilih media gambar, kertas kanvas atau batu. Jika memilih kertas kanvas, program meminta untuk memilih bentuk yang ingin digambar. Kemudian menciptakan objek yang nantinya sesuai dengan yang dipanggil dengan metode gambar dari objek tersebut. Nah, selanjutnya adalah penjelasan coding penjelasan program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Nah, pertama kita di sini menggunakan class shape, ya. Class shape ini didefinisikan sebagai superclass yang nantinya memiliki metode virtual void ini gambar, ya. Nah, untuk metode gambar ini tuh dideklarasikan tetapi tidak diimplementasikan apapun karena tentu saja tujuannya nanti akan kita override di kelas turunan-turunannya. Nah, di sini ada beberapa kelas turunan yang tadi sudah disebutkan. Nah, kita mulai dari yang pertama ini adalah kelas segitiga. Nah, jadi segitiga adalah turunan dari kelas shape dan turunannya ini nanti diimplementasikan dengan override metode gambar ini. Nah, jadi kami di sini sudah menyiapkan value untuk hasil yang override gambar ini. Nanti juga ini adalah cara gimana kita untuk mengimplementasikan gambar ini ke konsol write lainnya nanti setelah kita menjalankan programnya. Nah, juga ada kelas anak dari lingkaran, lalu ada persegi, dan metode-metodenya juga sama, karena tujuan kita di sini juga membuat program dengan seminimal mungkin agar mudah dipahami juga. Nah, selanjutnya di sini ada kelas program. Nah, untuk kelas program ini tentunya merupakan kelas utama kita yang nanti isinya adalah main, yang di mana main ini nantinya user diminta untuk memilih media kanvas untuk menggambar antara kertas atau batu yang sudah disiapkan pertanyaannya di sini. Nah, jika nanti media yang dipilih adalah kertas A, user nanti diminta untuk memilih bentuk geometris yang ingin digambar. Nah,
pilihan user ini digunakan dalam switch statement. Nah, jadi di sini kami menggunakan metode if switch statement gitu. Dan juga pemilihan switch statement ini untuk membuat instance objek dari kelas yang sesuai. Seperti tadi anak-anaknya ada segitiga, lingkaran, dan objek shape yang lain. Nah, juga objek shape-nya ini nanti dibuat kemudian dipanggil. Nah, metodenya gambar itu yang sudah kita tadi sediakan di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya program di sini tuh tentunya menggunakan pewarisan ya, inheritance dan polymorphism, di mana nanti metode gambar ini juga class shape-nya di-override seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi bagaimana alur dari cara kerjanya ini, kita bisa secara simpel menjelaskan pertama nanti program akan menjalankan konsol write line pilih media terlebih dahulu. Jadi nanti user akan diberi pertanyaan dan juga akan dapat menjawab A atau B. Nanti jika menjawab A maka akan masuk ke dalam if-nya. Nah, nanti juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, if-nya juga akan menyediakan pertanyaan apa yang ingin user gambarkan. Nanti juga bisa muncul jawaban tergantung apa yang user ingin gambar. Nah, jikalau di sini user memilih metode lain atau bukan memilih metode lain, lebih memilih jawaban lain. Nah, nanti juga akan ada jawaban-jawaban else yang sudah kami sediakan. Nah, contohnya di sini jika user memilih media batu, maka di sini akan dikonsolidasikan sudah bukan zaman batu, ayo berpindah ke kanvas. Jadi untuk sekarang karena di sini case kita adalah bahwa kita ingin menggambar di kertas kanvas, jadi kami tidak sediakan else yang terlalu rumit. Jadi mengharuskan user agar bisa beralih ke kertas kanvas. Nah, jikalau sudah user beralih ke kertas kanvas dan ingin menggambar sesuatu selain dari 5 pilihan ini, tentunya juga akan di else atau di sini di default ya. Jadi ke invalid choice. Nah, juga di sini ada metode yang unik, yaitu adalah metode ini shape tanda tanya dot gambar. Nah, gunanya apa sih? Nah, jika berdasarkan guna ini, shape shape tanda tanya dot gambar ini contoh penggunaan operator null conditional. Nah, secara singkat, bila saya di sini mengkomen atau mematikan line ini, maka yang terjadi adalah saat user masuk ke dalam kertas kanvas lalu memilih gambar apa yang digambar, misal akan memilih segitiga, maka nanti tidak akan mengeluarkan input karena kondisi dari shape ini tidak diketahui nul atau tidak. Nah, kurang lebih akan saya demokan saja untuk bagaimana cara kerja program ini. Nah, baik, di sini adalah contoh atau bagaimana cara program ini berjalan. Nanti user akan diberi satu pertanyaan dengan 2 jawaban, apa yang media yang akan user pilih. Nah, di sini kita akan coba untuk mengikuti perintah, yaitu kita coba A. Nanti user juga akan diarahkan bagaimana apa yang user ingin gambarkan. Nah, di sini bila kita menggambar segitiga, maka tentunya yang keluar akan segitiga. Dan begitu pula juga dengan pilihan-pilihan lain. Nah, jikalau kita mencoba untuk meran selain apa yang diinginkan programnya, tentunya hasil yang dihasilkan seperti ini. Kalau kita memilih media selain kertas, akan muncul input sudah bukan zaman batu, ayo berpindah ke kanvas. Nah, kalau kita coba kembali, misal kita nomor 6, nah akan muncul invalid choice. Nah, dari program yang sudah saya jelaskan, ada kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa kita di sini ingin membuat suatu program di mana nanti kita ingin memungkinkan user ini untuk memilih media dan jenis bentuk geometris yang ingin digambar. Nah, tentunya di sini kita juga menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming,
seperti pewarisan, inheritance, dan polimorfisme untuk mengorganisir dan mengelola fungsionalitas yang berbeda. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya dan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.